Makasih, Sawendi. Jadi memang kalau kita bicara disruptor teknologi digital terhadap beberapa konteks yang kita bicarakan malam ini besar sekali. Islam dengan teknologi, Islam dengan tren orang semuanya. Barangkali Kak Tajudin Parenta bisa kasih komentar, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak banyak lagi yang saya bisa katakan karena sudah cukup komplit, tapi sebagai ekonom marginal saya mencoba memberikan pandangannya. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara luar biasa itu sebetulnya yang paling diuntungkan adalah para pebisnis. Kita bisa bayangkan beberapa puluh tahun yang lampau betapa sulitnya orang berhaji. Sekarang ini semua menjadi mudah. Keinginan untuk ke tanah suci itu dimanfaatkan oleh pebisnis dengan mengembangkan umroh. Kita lihat umroh sekarang berkali-kali. Ya. Dan banyak orang yang merasa sudah lengkap kalau sudah berumroh berkali-kali di tengah kemiskinan masyarakat. Dan banyak juga kaum Islam materialis yang selama ini hanya mengandalkan paham materialisme, ingin juga mencicipi tangisan-tangisan spiritual. Kita bisa lihat orang naik mobil memasang tasbih di mobilnya supaya mereka juga bisa disebut ada spiritualnya. Mereka menghadiri acara-acara yang dikemas di hotel berbintang, membayar beberapa juta untuk mengikuti apa yang dikembangkan oleh Ginanjar ini. Dari Ginanjar, apa istilahnya ya? SQ segala macam, hanya untuk merasakan tangisan-tangisan spiritual. Orang terperangkap di situ. Jadi saya tidak begitu yakin fenomena Islam disruption itu betul-betul terjadi, karena yang ada hanyalah muslim-muslim permukaan yang terpicu oleh dunia bisnis yang memotori perubahan-perubahan itu, memanfaatkan mereka gitu. Dan yang kedua, kita lihat para mubalik. Di mobil tadi kami berbicara, ada dua macam mubalik itu. Yang pertama adalah mubalik ilmuwan yang membentuk pandangan tertentu terhadap fenomena yang ada dalam masyarakat kita. Yang kedua, mubalik yang banyak menghafal ayat, banyak membaca hadis, dan mereka itu kayak kamus dan ensiklopedia. Jadi mereka berkhutbah, apa yang timbul di pikirannya itu yang dia katakan, bukan suatu cara pandang tertentu yang mereka kemukakan, yang mereka kemas dalam bentuk tertentu. Jadi, dan celakanya banyak ilmuwan yang profesor sudah mentok, barangkali dia punya pengetahuannya tidak bisa berkembang lagi, masuk ke dunia dakwah dan terperangkap oleh yang membagi-bagi ustaz ceramah. Imim. Mestinya mereka membawa reformasi ke dalam cara berceramah, justru mereka terperangkap di situ sehingga hilang unsur keilmuannya. Nah, ini yang menjadi persoalan, dan kadang-kadang itulah tadi saya masih kecil kayaknya ini saya sudah dengar kok masih diulangi lagi, apa yang baru. Itulah orang-orang ensiklopedia. Jadi saya sebetulnya termasuk orang yang ragu apakah betul-betul fenomena ini adalah era kebangkitan Islam. Nah, sudah lama saya memikir apa sih penyebab kejatuhan kemunduran peradaban Islam atau tamadun Islam di masa lalu. Ada penceramah kemarin barangkali yang di Zulia, Perunda. Saya tanyakan itu dan dia jawab bahwa orang Islam itu mundur di zaman setelah keemasannya karena meninggalkan agamanya. Sedangkan orang Barat di Eropa pada zaman Renaissance justru mundur, maju karena meninggalkan agamanya.
Ya malu di Nalapagani. Iya. Ada tata Harul Muslimu. Iya. Ada tata. Jadi apa sebabnya? Iya. Kita mundur karena meninggalkan agama kita. Sedangkan mereka mundur, mereka maju karena meninggalkan agamanya. Jadi cuma pertanyaannya, yang kita tinggalkan itu ajaran Islam apa sebetulnya? Apakah yang seperti sekarang ini, kalau baca ini masuk surga, kalau baca ini masuk surga? Iya, iya, iya. Tidak apa-apa, karena dia yang paling dekat saya tunjuk-tunjuk. Ya, nah itu jadi itu yang merajalela sekarang, sehingga terus terang saya ini Islam minimalis dalam arti kata saya sholat 5 waktu, sesekali kalau dimaukan nyonya saya bangun sholat tahajud. Ya, minimalis karena saya mengacu kepada hadis Nabi yang mengatakan, maukah engkau melihat seorang penghuni surga? Kepada sahabat, semua sahabat mengatakan, saya mau. Datanglah seseorang masuk masjid, ini orangnya, dan sahabat ingin tahu apa kiatnya ini sampai masuk surga. Ternyata biasa-biasa saja, dia salat biasa-biasa, tidak selamanya salat tahajud, hanya berpuasa di bulan Ramadan, dia berdagang dengan jujur itu, dan setiap sebelum tidur dia maafkan semua orang, itu aja. Saya begitu, Pak. Iya, tidak puasa Syawal, tidak ada. Alhamdulillah Pak Taslim saya di kelaparan karena puasa Syawal. Tapi dia marah tadi di masjid waktu ada orang mengatakan itu puasa Syawal itu makruh. Hampir dicekik lehernya katanya. Sedangkan saya ketawa-ketawa saja. Saya bilang yang namanya itu pendapat, tafsiran atau apapun itu bisa didebati. Ya, kata Popper untuk membuktikan ini sesuatu benar atau tidak bisa dibuktikan falsifikasinya, kepalsuannya. Yang tidak boleh didebati barangkali adalah ayat-ayat, tetapi namanya penafsiran itu pasti bisa didebati, Pak. Atau pendapat itu. Itu kan ilmu begitu. Nah, Islam sekarang itu bukan menguasai ilmu pengetahuan, tapi dia adalah konsumen ilmu pengetahuan. Kita hebat menghujat kelompok-kelompok non-Islam, padahal mereka itu adalah produsen teknologi. Kita lupa seperti kacang lupa kulitnya gitu. Kenapa kita tidak mencoba menjadi price setter dalam ilmu ekonomi, penentu tren. Seperti dikatakan tadi oleh saudara Sawedi, itu banyak menarik bagi saya karena mengungkapkan fakta-fakta yang cocok dengan yang saya pikirkan. Jadi terus terang saya bilang maaf, saya ragu bahwa Muslim disruption ini betul-betul bisa membangkitkan kembali kejayaan di masalah Islam di masa lalu. Karena buku lama dari Pricop Capra yang dipinjamkan oleh Pak Taslim saya baca mengatakan bahwa setiap kaum itu diberi giliran oleh Allah untuk berjaya, kemudian dia jatuh. Pertanyaannya, akankah datang naik kembali? Ayat. Bukan hadis. Hadis artinya hasil diskusi. Hasil diskusi dari bukunya Pricop Capra tentang the turning point. Dia gambarkan di situ kejayaan kaum ini di masa lalu, termasuk Islam mulai turun. Nah, dengan fenomena yang ada sekarang ini, saya ragu bahwa itu bisa menjadi kebangkitan Islam kembali. Karena ini semua dipicu oleh kaum bisnismen. Bukan dari kekuatan Islam itu bangkit. Bukan. Jadi, maafkan kalau saya pesimis. Ya, fenomena masjid sekarang, Pak, itu barangkali kalau dihitung jumlah masjid dengan kebutuhan kaum muslim itu sudah melampaui, sudah jauh lebih banyak. Tetapi apakah itu membawa kemajuan dalam perilaku orang Islam? Dan ada kesimpulan saya, Pak, yang mungkin keliru, tolong dikoreksi. Orang tidak tertarik sama Islam bukan karena ajarannya, Pak. Orang tidak tertarik kepada Islam bukan karena ajarannya, karena perilaku orang Islam yang berlebih-lebihan dalam menyikapi agamanya. Ya. Seperti di kompleks kami, maafkan isi dapur kami. Itu, Pak,
kalau kami sholat itu masjid ikhtiar baru qamat dan azan, dan itu mengganggu kami yang sedang sholat, apalagi orang di rumah yang dekat masjidnya. Padahal Rasulullah pernah menegur orang yang mengaji sementara ada sahabat yang lain sedang sholat. Kenapa kau mengaji ribut sekali? Nah, ada orang sedang bermunajat dengan Allah, kepada Allah. Nah, ini mereka abaikan. Pokoknya kata ini harus diributkan. Dan itu sekarang Pak azan yang tidak disikapi dengan baik sudah seperti ayam itu. Kalau subuh itu bersaut-sautan. Kenapa tidak seperti di masjid di Makkah saja, hanya satu masjid yang komando? Kalau perlu bergiliran saja. Masjid yang satu bulan, ini kemudian 1 bulan, ini iya. Nah, ini kita tidak mau mengubah perilaku kita sebagai penganut agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu ajaran Islam. Apa yang menjadi rahmat sekarang bagi umat lain? Tidak ada orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran secara rasional. Itu orang Barat. Orang Barat. Jadi kalau hanya mencontoh perilaku orang Muslim, orang tidak masuk Islam, Pak. Karena perilaku kita yang berlebih-lebihan. Orang bilang sedangkan antara mereka saja berkelahi satu sama lain, tidak mau menerima pandangan lain. Juga disebut, maafkan saya Pak ya, saya bukan Syiah, saya Sunni. Kenapa ke Syiah itu, Pak? Mereka kan menyembah Tuhan yang sama. Yang kedua, mereka bernabi kepada Muhammad yang sama, dan mereka menggunakan kitab suci yang sama. Bahwa berbeda pandangannya dengan kita, itu kan mindset yang berbeda, Pak. Karena pasti juga mereka punya rujukan yang absah. Kenapa kita tidak terima saja bahwa di sana juga ada kebenaran? Ulama al-Azhar, siapa saya lupa namanya? Saltot mengatakan, tidaklah semua yang pada Sunni itu benar, sebagaimana tidaklah semua yang ada pada Syiah itu salah. Nah, kenapa kita tidak berpedoman pada itu? Jadi kesimpulan saya, Pak, kita ini sebagai orang Islam belum beres dengan diri kita sendiri. Bisakah kita bergelak keluar kalau kita sendiri belum beres? Mestinya banyak, seperti disampaikan Pak Kasim tadi, bahwa banyak hal yang kita bicarakan Pak capu kopi saja, Pak. Kita sudah tahu berulang-ulang disampaikan. Ya, saya setuju penghafal Al-Quran, tetapi harus juga penghafal Al-Quran itu tentu ada banyak manfaatnya, karena mereka adalah kaum yang dipelihara oleh Allah untuk mempertahankan kelanggangan Al-Quran itu. Tapi harus semua proporsional, ada penghafal, ada ilmuannya, ada pelakunya dan sebagainya. Itu semua. Jangan penghafal, jangan habis melulu tapi tidak tahu apa yang dibaca itu. Apa yang dibaca. Ini asas proporsionalitas. Semua orang berbangga kalau banyak habis. Tunggu dulu, Pak. Jangan banyak habisnya tidak ada ilmuannya. Harus semua mempunyai posisi yang sama dalam masyarakat. Itulah kunci kemajuan Islam. Dan jangan lupa, tokoh Islam, ilmuwan Islam itu yang namanya Ibnu Sina, itu dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah. Dia dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah karena Ibnu Sina itu konon kabarnya minum anggur, Pak. Wine toh, itu kan beda, sama dengan saja kita minum air tape, Pak. Nah, tua manis. Banyak orang tidak suka Syiah tapi suka Syamsiah. Oh, itu. Ya betul itu, karena ada dulu janda di depan di jalan keluar di perang itu namanya Syamsiah. Itu. Iya. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan kepada Pak Presiden dan teman-teman, bahwa saya sebetulnya ini orang yang ragu terhadap statement tentang Islam disruption. Karena saya hanya melihat bahwa itu hanya gejala permukaan, belum cukup kuat sebagai leverage effect. Leverage effect artinya daya dongkrak untuk membangun suatu peradaban Islam yang maju, yang menjadi trendsetter, Pak. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Tajuk. Ternyata sama saya, Islam minimalis. Ya minimalis saja ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai Islam disruption, saya pikir
disruptnya itu juga cukup banyak di sektor ekonomi, ya. Tadi saya lupa sampaikan bahwa UMKM yang middle Muslim itu 10 tahun terakhir kita naik lebih dari 70%. Jadi UMKM Muslim itu cukup bagus dan menurut saya itu bagus sekali. Nah sekarang mungkin Bahar Hafid nih sebagai hatib anggota IMIM dia. Dia sering dapat giliran di IMIM. Coba kau bicara dulu, kasih komentar. Silakan. Ya. Terima kasih banyak Kak. Islam minimalis ya. Terima kasih banyak Kak. Yang saya hormati para senior. Begini Kak. Saya melihat pada dunia modern ada 3 kontestan yang akan bertarung dan mungkin sedang bertarung. Yang pertama new kapitalisme yang direpresentasikan oleh Amerika tentu. Kemudian yang kedua adalah mandaranisme. Kalau yang tadinya itu adalah komunisme digeser oleh model mandaranisme yang direpresentasikan oleh Cina. Kemudian yang ketiga adalah Islamisme. Nah, Islamisme inilah yang kemudian tadi kita mungkin terjebak pada perwilayahan, membaca tentang Indonesia. Tapi saya akan melihat pada lintas teritoria tentang Islam itu. Nah, kita mungkin akan mengatakan untuk wilayah Islam atau pada konteks Islam, negara mana yang merepresentasikan? Arab Saudi kah? Yang melanggengkan misalnya satu aliran mazhab tertentu, atau kemudian Iran yang orang mengatakan semua di sana Syi'i, atau justru kemudian Indonesia, atau kita masuk pada wilayah Asia Tenggara dan itu di Indonesia. Malaysia akan jauh. Saya akan membaca gejalanya, besar kemungkinan yang merepresentasikan itu adalah Indonesia. Kenapa? Karena jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai satu negara, tapi terjadi perkawinan ideologi besar dunia di sini. Makanya kan bagaimana pada saat Buya Hamka ingin ke luar negeri, ke Arab sekolah, kemudian Agus Salim mengatakan tidak usah ke Arab sekolah, paling pulang dari Arab hanya lancar bahasa Arab, tidak lebih dari itu. Tetapi Anda akan kering pada perkawinan ideologi besar, cukup di Indonesia saja. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa kita tidak masuk pada keterjebakan perwilayahan, tetapi saya akan melihat pada konteks yang lebih luas tentang Islam merepresentasikan itu. Nah, fenomena rumah-rumah tahfiz, saya juga membina tahfiz dan sudah jalan sekitar 7 tahun di Lu Timur. Memang saya akan menjawab satu keraguan. Keraguan yang kita maksudkan adalah bahwa kan ada lembaga tahfiz yang memang hanya sekedar menghafal, perbagus lagunya, tajwidnya dan mahraj hurufnya, kemudian meninggalkan apa yang substansi dari Quran itu, yaitu penafsiran dari berbagai pakar dan ahli tafsir. Sehingga di yayasan yang saya bina, Darul Hijrah namanya, memang kita kasih nama juga Darul Hijrah karena kita ingin hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah tidak lagi bisa dirubah kecuali memang satu kesungguhan. Sehingga yang kami lakukan adalah begitu dia sudah masuk di 2 tahun, di 1 tahun pertama mereka tahsin semuanya, kemudian di 2 tahun itu adalah menghafal Quran, dan masuk di tahun ketiga adalah kita perkenalkan semua dasar-dasar ilmu tafsir, dan tafsirnya tidak hanya tafsir Jalalain, tidak hanya tafsir Al-Misbah, tetapi kita masuk pada wilayah corak ilmu tafsir. Coraknya adalah mungkin tafsir bil ra'yi, tafsir maudu, dan beberapa ragam tafsir yang ada. Jadi tidak terjebak pada hanya corak tafsir. Itu untuk saya menjawab satu keraguan, dan mungkin hari ini yang kita anggap sudahlah, memang harus kita akui lembaga tahfiz yang bermunculan itu tadi adalah ya, kalau Buya Ar-Razi mengatakan banyak lembaga tafsir, rumah-rumah tahfiz yang sudah terpapar, katakanlah seperti Wahabi misalnya, sebutlah seperti Wahabi, sudah terpapar dengan paham-paham yang seperti itu, paham yang main pada wilayah takfiri. Nah, ini yang menurut saya adalah sangat
harus diwaspadai dan memang harus dikonsen untuk kita pikirkan. Jadi kalau Kak Aca tadi, Prof Aca tadi akhirnya juga ragu dengan apa yang dilakukannya. Kalau saya, Kak, ada satu pesannya, dak mayuribuka ila malayuribuka. Kalau memang Kak Aca ragu dari apa yang sudah dilakukan hari ini, sudah tinggalkan apa yang ragu itu. Tapi kalau saya akan menjawab dengan lembaga-lembaga tahfiz yang saya gawangi hari ini. Saya kira begitu Kansu untuk komentar ini. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi Pak Herman, dia dari tadi dia mau bicara, tapi karena belum makan pisang goreng, dia bilang sebentar. Dia makan pisang goreng 2, silakan. Terima kasih. Saya hanya mau menyampaikan hasil diskusi di Al-Hilas yang sampai saat ini belum terjawab. Pernah subuh hari kita didatangi oleh ahli fikih yang membahas tentang tafsir fikih dari 4 mazhab. Ada juga jemaah yang nyelutuk. Dia bilang ini 4 mazhab, mustahil kelahir mazhab lain di luar dari 4 ini. Ya, karena ini 4 mazhab ini, saya tidak berbicara tentang Indonesia, Makassar, ya tentang Islam, ya, karena Islam itu tidak ada batas. Ya, kenapa kita tertinggal? Ya, karena merujuk kepada 4 mazhab ini. Ya. Adakah satu mazhab yang bisa menjawab perkembangan sekarang ini? Kenapa kita tertinggal dengan Cina apa semua? Nah, ada jamaah yang bertanya begitu. Nah, ini ahli fikih tidak sanggup untuk menjawabnya. Mudah-mudahan Kak Kasim bisa jawab bahwa akan lahir mazhab di luar dari 4 mazhab ini yang bisa menjawab tantangan ini. Islam secara global, ya. Karena dia tadi bilang terjebak. Siapa tahu kita terjebak juga dengan 4 mazhab ini sampai kita selalu tertinggal dengan tantangan yang ada. Mudah-mudahan Kak Kasim bisa menjawab ini, karena ada juga ustaz saya tanya, Ustaz, bagaimana kalau orang sholat pikirannya kemana-mana? Dan ini manusiawi jawabannya, Pak. Daripada dia kemana-mana tidak sholat, itu lebih bagus. Saya bilang terima kasih. Terima kasih. Iya, artinya itu membina kita untuk sholat. Iya. Daripada ada yang ceramah bahwa Islam ini sudah bahaya, dia sudah berada di ujung tanduk, ujung tombak, dan itu dia ulang-ulangi terus, dan dikasih lagi amplop. Luar biasa itu. Ya, saya pikir mudah-mudahan Kak Kasim bisa jawab, akankah bisa ada lahir mazhab baru di luar daripada 4 mazhab ini yang bisa menjawab tantangan selama ini yang kita Kak Arman bisa jawab. lalu, ya. Mudah-mudahan Kak Kasim bisa memberikan kami arahan sedikit dan segera. Ya, 4 mazhab. Karena mazhab yang lain disembunyikan dalam sejarah. Itu jawabannya. Ada mazhab Syatibi, misalnya prinsipnya semua kemaslahatan pasti syariat Islam. Coba dia punya prinsip. Tapi kan tidak dipelajari di pesantren. Ya, sampai perguruan tinggi Islam tidak. Nanti ada pasca sarjana Islam di Indonesia, baru itu diungkap semua. Profesor Harun Nasution membuka pasca sarjana di Indonesia, baru semua itu diungkap. Ada mazhab rasional, Mu'tazilah. Menurut saya kalau itu yang kita pakai, ya kita seperti orang Barat dalam berpikir, condong pada pengetahuan. Ya, saya melihat orang Barat itu Mu'tazili, ya, menggunakan akal pikiran. Ya. Jadi ada mazhab, ada Zahiri, ada Ja'fari, ya. Tapi kan disembunyikan Ja'fari di lingkungan orang Syiah saja misalnya, dilarang masuk ke wilayah yang lain. Nah, ini makanya benar kawan-kawan mengatakan kita belum memiliki harapan besar karena cara berpikir seperti ini.
Kita suka menyembunyikan. Padahal kalau itu diungkap semuanya, maka umat ini punya pilihan-pilihan menurut kondisinya. Dan tidak usah kita saling mengejek. Sudah. Ya, itulah yang minimalis. Itu yang minimalis. Beragama adalah ringan. Itu jawaban saya, Pak Eman. Memang disembunyikan. Disembunyikan. Masih ada satu mazhab yang kita belum sebut. Mazhab Pisen. Sama misalnya puasa, tadi saya singgung puasa Syawal. Umat Islam Indonesia rata-rata merasa berat tidak melakukan puasa Syawal. Padahal mazhab Maliki dan Hanafi memakruhkan itu. Maka mereka mengatakan tidak ada jejak para pendahulu melakukan puasa Syawal. Nah, itu pendapat Maliki dan Maliki dan Hanafi. Melakukan enggak? Kayaknya hanya Malik saja. Puasa Syawal. Yang memakruhkan hanya Malik. Hanafi juga. Ya. Artinya ada ya. Tapi kita kan di Indonesia merasa berat. Saya mulai dari keluarga saya tidak usah. Ya, tidak usah melakukan Syawal karena Abah tidak menganut itu. Salat arba'in di Madinah itu travel saja yang karena tidak bisa kasih pulang kita 2 hari 3 hari, harus 1 minggu supaya uang kita diambil. Padahal hadisnya lemah salat arba'in. Tapi kan di Indonesia itu kental sekali keyakinan seperti itu. Jadi benar yang dikatakan tadi itu ada pemanfaatan. Didukung oleh mubalik dan sekarang lebih canggih menggunakan media sosial. Ya, Anda baca sekian kali ini, maka rezeki akan masuk di rumah. Simpan ini barang di bawah tempat tidur Anda, maka akan begini. Tidak ada. Ya, menurut saya ini tidak memberi harapan umat Islam di Indonesia. Dan ormas yang besar seperti NU Muhammadiyah, ya seringkali ikut juga dengan hal seperti itu. Ikut, karena mereka juga memang Syafi'i. Tidak memperkenalkan mazhab-mazhab yang lain, apalagi yang bisa mengundang kontroversi. Ya. Kalau mau yang menurut saya Pak Presiden, ya biarkan saja kita buatkan iklim ya kontroversi. Supaya orang membaca. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mau takfiri, mau disesatkan, tidak apa-apa. Ya. Gitu Pak Herman. Ya. Pak, makasih banyak. Silakan pisang gorengnya sudah habis. Coba jadi pisang boleh. Baik, saya ke Pak, silakan Pak. Dia yang muda. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tanpa sengaja saya menemukan 2 hal. Anggap saya itu kebetulan. Kebetulan pertama karena saya dengan Pak Presiden tidak perjanjian tentang tema malam ini itu disrupsi. Yang kedua, terkait disrupsi ini ada 1 orang di grup SSB ingin sekali saya temui untuk diskusi, yaitu Prof. Tasrif. Jadi mungkin saya hanya memberi pengantar karena agak berat ini Pak Tasrif. Pak Tasrif sebagai ahli fisika teoritis mungkin bisa menjelaskan sebentar. Saya hanya memberi pengantar. Sudah, Assalamualaikum. Terkait dengan disrupsi ini, ada mungkin pertanyaan yang terlupa oleh kita. Apa yang mempengaruhi sebetulnya terjadi begitu dahsyat dalam 30 tahun terakhir? Disrupsi ya. Disrupsi itu sebenarnya itu perubahan radikal yang revolusioner sekali. Itu setelah ditelusuri saya sendiri dalam pembacaan saya dalam 3 tahun terakhir, itu dipengaruhi oleh revolusi sains, ya, khususnya dalam dunia fisika. Dan itu dimulai pada awal abad ke-20 ketika Werner Heisenberg itu menyampaikan teorinya tentang hukum ketidakpastian. Ya, apa yang kita dapat hari ini namanya metaverse, digital apa itu dari sana sumbernya perubahan itu. Dan itulah yang mendorong perkembangan dalam fisika kuantum. Nah ini bagi jurusannya Pak Tasrif ini sebagai fisika teoritis.
ternyata bahwa banyak sekali fisikawan itu kok larinya ke dunia mistis. Seperti tadi Kak Tajo sebut Capra. Capra itu ahli ketimuran, Pak. Jadi dia merasa menemukan kebuntuan dalam dunia kuantum setelah dia melihat realitas dualitas partikel gelombang. Dia ini mengatakan ini masa ada fisika ini datunya namanya ilmu pasti, tapi kok mustahil. Dunia kuantum adalah dunia tidak logis. Ini kan pernyataan yang sangat kontradiktif sekali. Mistik itu begini, apa yang kita sebut mitos dulu mistik klinik pelan-pelan oleh dunia kuantum akan buktikan itu bahkan mitos. Karena apa? Karena orang kuantum sendiri ketika misalnya Heisenberg mempresentasikan bahwa posisi dan momentum elektron dalam yang bergerak di sekitar inti atom tidak bisa dipastikan kapan dia muncul, kapan di mana posisinya. Sehingga itu alasan sehingga Einstein bilang masa atom mendadak menciptakan semesta ini, karena dia bertentangan dari teori-teori relativitasnya bahwa itu posisi bulan kalau begini ada di sana, toh pasti di sini, sehingga hilal itu kan itu di situ sebenarnya. Tapi ini elektron tidak bisa dipastikan tempatnya di mana. Masih jadi ngomel lah Einstein, masa Tom bikin mendadak menciptakan semesta. Artinya ada kemustahilan, ada tidak logis di situ. Tapi ini ilmu pasti, ini ilmu fisika ini. Jadi kita ada di dimensi ketiga. Nah, saya yakin suatu waktu bahwa fisika kuantum akan menjawab peristiwa Isra Mi'raj itu logis. Ada sebuah film yang Tesseract. Ada sebuah film Tesseract itu ia menggambarkan tentang dimensi keempat. Ternyata bahwa seperti dunia mimpi, ada orang bisa hadir dua tempat yang bersamaan, yang berbeda waktu yang bersamaan. Ternyata itu film sains menggambarkan itu bisa. Tapi di dunia keempat itu kita bisa melihat seseorang di dunia dimensi ketiga, tapi tidak bisa menyentuh. Tidak ada lagi waktu, bisa orang mundur ke belakang, bisa ke depan, tidak ada lagi. Dan itu sangat saintis sekali. Jadi misalnya saya maaf kalau saya bilang bahwa cerita Kanjeng Dimas yang disaksikan banyak orang dengan yang pernah kita diskusikan tadi, itu nyata loh, tapi tidak masuk akal. Ternyata kan tidak semua yang masuk akal itu tidak empirik. Banyak hal yang empirik itu tidak masuk akal. Dan saya kira dunia kuantum bisa menjawabnya itu. Saya kira begitu Pak Tasir. Tolong sedikit berbicaraan. Oke. Terima kasih. Silakan, Prof. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Presiden mengawali dengan megatrends. Ya. Tentu saja kita semua di sini generasi yang saya kira paham bacaan kita John Naisbitt ya, tahun 2000 itu di Megatrends 2000. Ya. Problema saya kira dari semua yang disebutkan tadi adalah bagaimana perubahan itu berkualitas. Misalnya dipertanyakan tadi booming tahfiz. Saya kira memang wajar dipertanyakan itu, karena kalau sekedar itu ya dia tidak akan membawa perubahan yang besar kepada peradaban. Namun tentu saja kita tidak boleh berhenti di situ. Tentu ada hikmah ya. Misalnya saya refleksikan dari diri saya. Saya bukan dari pesantren. Tapi saya belajar analitik, matematik, fisik sampai S2, S3, kemudian sempat postdoc ya. Dan mendalami itu. Begitu saya baca Al-Quran, saya seperti mau mengatakan bahwa seandainya saya hafal Al-Quran sejak dulu, mungkin akan banyak sekali inspirasi yang saya bisa dapat. Misalnya di surah Yasin itu disebutkan ya, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Sebagai orang fisika kalau saya baca itu, Maha Suci Allah yang menciptakan
segala sesuatu berpasangan. Berpasangan di situ saya menanggapinya sebagai simetri. Lalu disebut ayatnya berikutnya itu simetri baik yang ada tumbuhkan oleh bumi ini ya. Jadi buah itu kan banyak berpasangan, misalnya pir dan apel misalnya. Dan di ujung ayat itu juga ada disebutkan dan yang berpasangan yang kamu tidak ketahui. Nah, karena saya sebagai orang fisika, saya dari awal mengatakan simetri, memang ada simetri, bukan hanya yang berpasangan tadi, ada triple, ada macam-macam jenis simetri, termasuk yang kita tidak ketahui, yang ditutup tadi pada ayat itu ya. Di Yasin kan 36, mudah dihafal ini, 36. Ayatnya juga ini 36 simetri juga ini, karena sama ini kan. Ditempatkan di situ. Jadi saya mau bilang bahwa sesungguhnya tidak perlu ada kecurigaan atau pesimis terhadap sekolah tahfiz ya. Karena itu pada tahap awal itu saya kira, kali ini pandangan saya. Nanti harus diangkat, jadi kemarin kita dapat ceramah, qiraah, tilawah dan tadarus. Dalam pengertian kita yang awam itu, qiraah itu baca, kemudian tilawah itu melagu, kemudian tadarus itu kita mendaras mengulang-ulang. Yang disampaikan oleh Hafidz Paronda kemarin itu, dan saya acknowledge bahwa itu baru pertama kali saya dapatkan itu, bahwa tilawah itu elaborasi lebih jauh, kemudian ada tadarus itu lebih jauh lagi. Jadi bukan berhenti di bacaan. Nah, ini menarik. Jadi kalau tadi saya ingin sampaikan bahwa tidak perlu ada pesimisme terhadap pertumbuhan sekolah tahfiz itu. Nah, sekarang saya revisikan dari diri saya. Kalau saya memulai dari menghafal Al-Quran, pertanyaannya apakah saya bisa belajar fisika? Apakah saya bisa mendalami matematik dengan baik? Barangkali juga saya hilang juga di situ kan. Yang kemudian ketika saya baca Al-Quran seperti orang-orang lain. Tahun 2007 saya menemukan baca Al-Quran di Al-Baqarah ayat surah 2 189, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitum nasul hajj wa laysal birru itu tentang hilal itu. Saya saya punya pandangan itu ke Kiai NU. Ternyata mereka berputar-putar bercerita tentang hilal. Karena saya baca fisika, saya bilang wah luar biasa ini definisi tentang hilal dari perspektif fisika. Karena dia di situ bercerita tentang ruang waktu, lalu ada cahaya di situ. Nah, itu yang kemudian di-highlight sama Aidi Ramin Jauh, bahwa ternyata hilal itu bukan hanya benda, bukan hanya objeknya. Karena saya sempat mengatakan juga bahwa dalam Al-Quran diperkenalkan 3 kosakata tentang bulan, yaitu qamar, syahrun, dan hilal, bulan sabit. Celakanya dalam kosabahasa Indonesia itu ketiga-tiganya bulan. Jadi bulan Ramadan, the month of Ramadan. Jadi syahru itu month ya. Qamar itu moon, kemudian hilal itu crescent itu face of the moon. Semua bulan. Semua bulan. Face itu bukan bulannya, sama dengan wajah kita ini. Jadi dalam Yasin lagi disebutkan begitu, wal qamara qaddarnahu manazil hatta adal qurjun. Sebagai orang fisika, manzila di situ saya tidak terjemahkan lagi sebagai lintasan-lintasan, tetapi itu face, memang face of the moon. Artinya apa? Ini saya bisa masuk memberi kesimpulan bahwa yang dikhawatirkan tadi itu tidak harus terjadi kalau pendidikan tinggi kita, universitas kita berkualitas. Kan dipermasalahkan tadi masalah mutu sebenarnya ya, masalah kualitas. Yang tadi disebutkan Sawedi itu adalah riset. Nah, coba kita ukur kita punya diri sebagai insan akademik. Kita tidak lagi terlalu tertarik dengan ceramah-ceramah tradisional. Lalu kita lihat kuliahnya misalnya Jeffrey Lang, kita pasti nyambung sekali. Ya, tentang mazhab yang kemudian dipersoalkan misalnya, barangkali bukan lagi suatu yang tabu kalau memang kita harus masuk yang betul-betul
rasional, misalnya Mu'tazilah atau apa ya. Di ujung-ujungnya yang penting kita tidak kafir, tidak kita kemudian melahirkan orang yang berfatwa bahwa tidak usah sholat misalnya kan, dan seterusnya. Islam minimalis tapi dia maju sekali di dalam. Karena kalau kita baca literatur Islam, ada ternyata ulama yang berfatwa bahwa upaya riset itu, artinya pengkajian yang dilakukan oleh ulama itu bisa mensubstitusi sholat tahajudnya. Ya, bagi generasi muda, bagi orang-orang yang sholat tahajud mulai jam 2 malam baca itu full inspirasi, tetapi akan loyo juga kita pada siang hari. Akhirnya bisa juga orang berkesimpulan, wah, menjalankan spiritualitas dalam bentuk standar seperti itu bisa mengurangi aktivitas riset. Artinya pendidikan tinggi yang kita harapkan untuk memberi pencerahan tidak lagi produktif karena terperangkap di dalam ibadah personal spiritual. Kita lupa hadis misalnya khairun nas anfa'uhum nas. Bagaimana mungkin bisa membuat manfaat yang sebesar-besarnya kalau kita pendidikan tinggi kita itu rendah ya. Secara umum sebenarnya masalah kita itu pendidikan tinggi kita tidak berkualitas. Sehingga tahfiz yang kita lahirkan tidak mampu tercerahkan, dia pada level di situ terus. Di tengah-tengah saja. Ya, menjadi bunyi saja yang keluar, dinikmati bunyinya ada resonansi, tetapi makna masih kering. Ini refleksi dari diri saya yang tadi saya bilang, saya berani katakan bahwa ya pandangan saya tentang hilal itu original, tidak ditemukan di khazanah intelektual Islam, biar dibuka dari mana itu, karena itu tadi memang refleksi dari belajar fisika ya. Yang tadi dipersoalkan, saya tutup saya kira sedikit lagi tentang kuantum. Jadi fisika itu dibagi 2 periode, klasik dan modern. Klasik itu eranya Galileo Newton, kemudian kuantum itu eranya Heisenberg tadi, Planck. Yang saya sebutkan kalau diskusi di Masjid Al-Ikhlas itu, mekanika kuantum itu adalah syahadatnya ilmu pengetahuan. Lalu saya ditanya, kenapa bisa Anda mengatakan syahadat ilmu pengetahuan? Karena di mekanika klasik itu yang dipersoalkan di situ adalah determinisme. Apa kesimpulan atau highlight daripada mekanika klasik determinisme itu adalah Tuhan itu beristirahat setelah fase penciptaan. Karena dia ciptakan arloji raksasa dan dia tinggalkan, dia berproses, ditinggalkan saja. Tuhan beristirahat. Tapi kuantum tidak. Itu teologi yang cocok dengan ayat kursi. Ayat kursi kan mengatakan bahwa Allah senantiasa mengurus, tidak tidur, senantiasa mengurus makhluknya. Jadi pada setiap level alam itu tidak mungkin terjadi itu proses kalau dia berhenti Tuhan mengurus itu. Nah, sementara pada alam makro memang dibiarkan begitu karena kekuasaan kemaharahman Tuhan kepada seluruh makhluknya kan tidak harus pintar mekanika kuantum. Kalau kita mau menyetir mobil misalnya kan tidak perlu, itu diserahkan saja. Tapi bagi orang yang mencari yang lebih jauh, dia akan ketemukan bahwa Tuhan hadir di situ, di kuantum itu. Karena tadi problema di kuantum itu kita hanya jadi dasarnya begini tadi, saya kira saya pernah sampaikan di SB, kalau kita buang dadu, sebelum dibuang ada 6 kemungkinan. Semuanya kemungkinan probability-nya itu kebalikannya 1/6 semua. Tetapi yang mana yang muncul kita tidak tahu sebelum dadu itu dilempar. Nah, itu menjadi rahasianya Tuhan. Nah, mekanika kuantum dia tidak mampu itu bahwa dia di sini. Sehingga dalam tataran filosofis dikritik bahwa jadi maksud Anda dalam kuantum itu bulan itu tidak ada di sana sebelum kita lihat ke sana. Maksudnya dikaitkan dengan dadu tadi, seolah-olah mekanika kuantum dipaksa. Mau kau bilang angka 1 yang muncul, dia bilang tidak bisa. Sebab ini barang ini belum dilempar.
Dia bilang, apakah bulan itu ada di sana sebelum kita lihat ke sana? Dia bilang, secara kuantumnya kita tidak tahu. Nah, itu analog dengan kucing Schrödinger ya. Kucing di dalam ini hidup atau mati? Sebelum dibuka, kita tidak tahu. Jadi berarti dia bisa hidup dan mati. Sebelum dadu itu dilempar, semua kemungkinan ada. Nah, lalu Einstein bilang, wah, Tuhan bermain dadu kalau begitu. Tidak mungkin kan? Lalu dibuatlah, masih banyak di situ teori-teori yang terkait dengan itu. Pada intinya bahwa pertanyaan fundamental tentang alam mikroskopik menyadarkan manusia bahwa Tuhan tidak beristirahat, ada pencipta yang dalam terminologi Judeo-Christianity Tuhan itu beristirahat. Itu juga yang saya sampaikan bahwa dalam pandangan saya diskusi dengan Kanda Kasim Matar di background Pia Japri, saya bilang ya itu sebenarnya intinya kenapa jadi banyak dimensi di kenapa awal bulan itu dia hilal, undeterministik di situ, karena salah satu dimensinya adalah harus ada otoritas yang menetapkan. Kalau dia transformasi biasa, jadi argumentasi yang sulit sekali dipahami oleh yang tidak bisa diterima oleh kaum yang ingin hisab itu adalah berarti sistem kalender kita menjadi tidak eksak, dan itu kan bertentangan dengan dunia modern. Saya jawab, kalau sistem kalender yang dikehendaki oleh Islam itu hanya transformasi biasa dari sistem Gregorian yang sudah pasti itu, berarti kan tidak ada bedanya, hanya menggeser saja, sama saja kan, ekivalen. Yang dikatakan oleh Rasul itu tentang kriteria hilal itu banyak dimensi. Observasi yang pertama, yang kedua adalah ada otoritas kita semua, yang ketiga adalah syiar Islam, kita berlomba-lomba, terus dikritik bahwa itu kan pemborosan. Ya, naik haji juga pemborosan dan seterusnya kan, jadi banyak dimensi sebenarnya. Dan yang saya ingin katakan bahwa terakhir tadi mulai dari Pak Presiden kemudian dipersoalkan tentang perubahan yang tidak bermutu, saya ingin garis bawahi bahwa kita bermasalah di pendidikan tinggi. Anak-anak kita cerdas-cerdas pada saat usia dia menang olimpiade fisik di mana-mana, tapi begitu dia masuk di perguruan tinggi kita kalah di situ, sehingga kita tidak mencerahkan tidak ada temuan-temuan yang ada. Kita coba dalam kehidupan kita itu kan terlalu banyak kata inovasi, kita jarang menyebut invensi. Teknologi dibangun di atas invensi dan inovasi. Tidak boleh hanya inovasi saja, harus banyak. Dia punya kolam renang, itu adalah invensi, dan untuk bisa invensi harus melakukan penelitian yang fundamental, berpikir yang terbiasa abstrak, yang rumit. Terakhir saya kira tidak usah saya lanjut, ini saya kira sudah banyak, dan mohon maaf kalau Satu lagi Prof, satu lagi ya terkait dengan itu, masih penasaran.